selamat siang semuanya. Yang sudah siap di depan layar kaca Anda sudah tidak sabar tentunya mau ketemu saya kan, Kak Rose di acara Rumpi Rose Secret. Hari ini teman oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan cerita-cerita ngerumpi-ngerumpi kita hari ini di sini ya. Salah satunya adalah yang kemarin baru merayakan anniversary bersama suaminya dan hadiahnya itu di luar kebiasaan ya. Dihadiahi ada burung jalak, domba, kambing, bahkan sampai unta sepasang ya. Nggak kaleng-kaleng loh, harganya murah itu ya. Sebenarnya yang mau suaminya atau istrinya tuh hadiah anniversary atau buat suaminya. Ada Dela, hai Dela, apa kabar? Hai. Nanti kita ngobrol sama Dela, tapi sebelumnya kita pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menjadi perhatian dan juga menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini beberapa hari terakhir ini Bunga Zainal ya kembali posting untuk mengabarkan bagaimana hasil dari kasus yang tengah dia alami, yaitu ketika dia melaporkan ada sepasang suami istri gitu atas kasus penipuan investasi bodong. Jadi kerugian yang dialami oleh Bunga dan suaminya itu kurang lebih sekitar 15 miliar rupiah. Sudah diproses, sudah ada vonis dari hakim. Jadi kalau dari jaksa itu tuntutannya sebetulnya 3,5 tahun, tetapi hakim kemudian memutuskan 2 tahun penjara dengan pertimbangan memang terbukti sah meyakinkan. Dan yang meringankan adalah karena ini kan suami istri, karena berdua ini dianggap masih ada anak kecil yang harus dirawat, ada orang tua juga gitu ya, orang tua juga yang harus dirawat. Nah ini yang membuat Bunga Zainal tuh agak geram, kok cuma segitu gitu hukumannya. Coba kita lihat postingannya Bunga Zainal ini tanggal 14 Juli ketika dia menerima kabar tentang vonis yang diterima oleh pelaku ya. Kemudian ada lagi langsung postingannya Bunga Zainal. Ya, ini kan udah aku rangkum ya. Ini kalau aku bacain nggak selesai loh. Ini sehari panjang ya, lanjut. Postingannya Bunga Zainal ini ya. Nih, setelah putusan vonis yang gak seberapa itu hukumannya, status mereka sudah menjadi terpidana. Bayangkan, seukur hidup status mereka akan tercatat di Indonesia sebagai terpidana, tanda seru. Setelah kasus mereka ke LP01 Media, kata pembelaan dua manusia ini, bisnis mereka hancur dan tutup karena orang udah gak percaya sama mereka. Pertanyaan saya adalah, bisnis kalian apa yang real? Dari dulu ternyata memang penipu, dari yang puluhan juta, ratusan sampai miliaran. Malah akan gue up terus umur hidup biar masyarakat Indonesia hati-hati sama dua manusia ini. Mungkin habis keluar penjara pasti akan nipu lagi. Mata aku ternyata ini udah mulai ini double banget tulisannya ya. Oh iya ya. Jadi katanya bisnisnya tutup, tapi kata Bunga gara-gara kasus ini bisnis mereka tutup. Kalau menurut Bunga bisnis apaan orang nipu ya kan gitu. Itu kalau aku ya kesel gitu ya. Berikut juga ada nih postingannya Bunga Zainal ya. Dia juga sedih banget karena anaknya kan salah satu hal yang bikin Bunga Zainal itu sedih banget karena uang yang dia investasikan itu termasuk juga adalah uang yang alokasinya adalah untuk tabungan anak sekolah, iya kan. Jadi ketika anaknya nanya, jadi berapa mak kok hukumannya cuma segitu, terus uang mama balik atau enggak? Jadi 2 tahun dengan uang tidak kembali, ya 15 tuh udah nggak jelas lah itu ya. Ini yang harus dia bilang gini, Pak Hakim yang saya hormati, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran bapak-bapak majelis hakim bisa hanya memberikan vonis 2 tahun kepada 2 terpidana ini dan keringanan atas dasar kemanusiaan gitu. Terus Bunga juga bilang bahwa dia sendiri juga harus kerja untuk ya membantu orang tuanya juga gitu yang lagi sakit, dan juga ada anak-anak yang harus dia sekolahin gitu kan. Jadi sempat ada kalimatnya dia bilang, ya ini memang mungkin adil buat pelaku, tapi buat korban kayaknya kurang kalau menurut Bunga Zainal. Yang berikutnya postingannya Bunga Zainal ya. Pokoknya dia akan mengupload terus dan bahkan dia berencana juga mengajukan banding, nanti mau diajukan di tanggal 25 Juli besok ya. Dan ini diposting lah fotonya karena sudah terpidana. Jadi fotonya dipampang biar orang tahu siapa dia. Si terpidana ini emang pembohong gitu ya. Nah ini yang terbaru nih postingannya Bunga Zainal ya. Dia bilang kan salah satu pertimbangan yang meringankan hukumannya adalah karena dia masih punya anak yang harus diasuh. Dia bilang katanya, apaan orang anaknya apa sih? Anaknya dalam asuhan keluarga si suaminya, yang dimana kakak dari terpidana 2 orang bukan orang susah dan punya jabatan bagus di salah satu bank di Bali katanya gitu. Dan mereka menyatakan anak-anak si penipu ini tidak mungkin ditelantarkan dalam keadaan terurus gitu. Jadi kayaknya anaknya tuh bukan nggak punya siapa-siapa, ada keluarga kok yang bisa menjaga dan cukup berada. Komentar netizen coba kita baca. Berikut. Semoga berlimpah rezeki Mbak Bunga, diganti berkali lipat atas kehilangan Mbak Bunga Zainal. Yang berikutnya,
Kerja 2 tahun nggak mungkin dapat 15 M. Kalau begini nanti banyak orang yang lebih memilih nipu daripada kerja bener. Lawak banget. Ya, tapi iya itu loh, pertanyaannya tuh 15 miliar itu ditaruh di mana? Iya kan? Dia 2 tahun nih. Terus ada pengurangan gitu ya. Keluar kayak jadi film-film gali tanah dah 15 miliar itu masih ada. Ya kan? Ya kan kita kalau orang awam kan mikirnya ya udah dong, udah ketangkap 15 miliarnya balikin dong ya. Kalau nggak ada duitnya masa habis? Cepet banget. Tapi emang iya sih cepet ya habis emang gitu. Kalau apalagi kalau bukan punyanya sendiri itu cepet ngabisin. Berikutnya. Sekelas Bunga bisa kenal sama orang model beginian, kena hipnotis atau mulut mereka terlalu manis. Ya biasanya kalau memang ini tuh memang pintar cara komunikasinya. Ya gitu. Yang berikut. Deh. Jadi ya pokoknya intinya gini, kalau bisnis investasi kalau hasilnya tuh wow banget, ingat itu berarti resikonya juga wow. Gitu. Jadi gitulah. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang baru mendapatkan unta, 2 ekor unta. Ada Della dan putranya Zaki Hakim. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dengan Irfan Hakim pada 7 Juli 2007 dan dikaruniai 5 anak bernama Aisyah, Rakana, Raina, Zalu, dan Zaki. Tigerfish, burung hantu. Anaknya Aisyah dan Zalu hobi olahraga berkuda hingga ikut berbagai kompetisi seperti PON 2024, Gobert kompetisi di Belanda, hingga Optimum Competition. Anak bungsunya Zaki Muhammad Hakim pada 25 Mei kemarin. Baik, kita sudah bersama dengan Della Sabrina. Happy anniversary. Terima kasih, Mbak. Ini istrinya aja yang kita wawancara, suaminya lagi sibuk kerja banget soalnya. Jadi kita omongin suaminya. Di sini. Ini ada, kalau kita Google Me yang lagi ramai dicari orang, beritanya adalah tentang buka set Irfan Hakim anniversary ke-18. Ada hadiahnya ya, ada banyak, ada binatang. Iya. Ada tanaman apa? Tanaman zaitun dari Libanon. Terus kamu dibikinin taman Sabrina. Ada videonya, kita lihat yang berikut ini. Ya ampun, Masya Allah ya, teman-temannya banyak ya. Temannya Pak Irfan kayaknya itu ya. Soalnya hadiahnya binatang semua ya. Binatang semua, sama tanaman. Sama tanaman. Kan sama tanaman terus dibikinin taman tuh, Taman Sabrina, nama ibu. Taman. Itu permintaan ibu atau bisa-bisanya bapak aja? Emang apa namanya? Dia sih. Aku suka pengennya taman yang agak bersih, nggak ada binatang gitu kan. Pengen biar bisa santai gitu, nggak pakai kerudung istilahnya gitu di rumah. Jadi bikinin tuh taman yang ada pintunya, ada kuncinya. Jadi orang nggak bisa masuk ke situ. Cuma kalau pas aku sama anak-anak, kan anakku ceweknya banyak juga, berhijab semua. Jadi kita bisa santai di situ. Oh, jadi itu. Tapi ada bebek tuh kayaknya aku lihat. Iya, bebek. Ibunya maunya nggak ada binatang deh, boleh nggak ya? Tetap ada bebek di dalam. dan ikan. Dan ikan. Nah itu kan ada hadiah unta juga nih. Apa ada story tertentu kah sampai ada temennya unta yang... dari dulu tuh kan emang dia tuh pengen banget punya unta. Terus ya itu ada yang ngasih unta, fansnya suami aku katanya gitu sih. Datang ternyata langsung 2. Masya Allah, lucu banget. Lucu banget ya, namanya Aunta-Aunti. Namanya Aunta-Aunti. Ini ibu kenal juga nggak sih sama fans-fansnya? Enggak. Ini beneran Irfan pun nggak kenal? Nggak tahu ini siapa. Gitu ya, jadi karena tahu Irfan punya kebun binatang, suka banget memelihara binatang, kayak hadiahnya itu. Iya. Kalau di antara kalian berdua saling tukar kado juga nggak sih? Kan Irfan ngasih kado taman, kamu ngasih kado juga nggak? Aku paling ngajak kajian. Hadiahnya ngajak kajian ya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat kan orang, oh kok hadiahnya onci ya, tapi ternyata harga onta dan onci ini wow luar biasa ya. Kalau kita cek ini kurban unta Yordania ya, ini kalau unta buat kurban ya, itu harganya sekitar 250 juta. Hah? Itu 250 apa? Oh, salah, yang atas. Gosip banget ya. Unta aja kita gosipin 35 juta. Tapi belum harga yang lain. Terus taruh di mana itu untanya? Kita ada kandang di rumah di sebelah. Masih cukup. Alhamdulillah masih cukup. Masih cukup. Kan udah segala macam apa binatang itu ya di rumah, sampai ada burung unta juga, sekarang ada untanya ya. Iya. Nah, ini kan kalian udah Masya Allah udah 18 tahun ya. Apa sih sepanjang 18 tahun ini kalau menurut kamu yang membuat ya bisa bertahan sepanjang ini 18 tahun kan nggak mudah ya pasti. Iya.
satu aku pikir apa ya, ilmu, kita harus cari ilmu agama, terutama gimana cara menjadi istri yang baik, gimana jadi suami yang baik. Udah gitu udah, aku lebih ke support, baca doain, terus ya udah nggak aneh-aneh lah. Nggak aneh-aneh. Jadi lebih kepada ilmu agama, bagaimana kamu gitu ya. Jadi udah itu aja yang kamu jalanin. Nah, suami aku juga kan akhirnya dia tahu agama juga kan, dia tahu gimana cara harusnya ke istri. Dan alhamdulillahnya aku tuh punya mertua tuh juga sayang juga sama aku. Jadi kalau kenapa-kenapa tuh dia duluan marahin suamiku gitu. Kalau misal suamiku ngapain gitu, live di TV ada jokes apa, gimmick apa, bercandaannya gimana, terus mama yang duluan marahin, kamu jangan gitu, jaga perasaan Della dong. Gitu. Kamu nggak perlu ngomong. Jadi aku nggak perlu ngomong, udah banyak yang belain. Masya Allah, itu kekuatan doa juga kayaknya. Nah terus abis gitu kan pernah tuh di awal-awal salah satu yang sempat dilontarkan adalah jangan suka curhat di sosial media. Itu pernah dulu ada masa-masa itu. Paling apa ya, zaman dulu masih Twitteran segala dikomentari. Maksudnya aku nggak pernah curhat tentang kehidupan, cuma ada sesuatu yang viral terus aku jadi dikatain gitu kan. Terus suami aku, udah makanya kamu nggak usah nulis macem-macem. Oh ya udah, iya deh, aku udah nggak pernah akhirnya. Astaga, padahal cuman bukan tentang kamu. Tentang kita juga gitu. Jadi terus jadinya kemana-mana namanya netizen juga. Jadi gimana jadi suka dukanya? Ini kan punya suami yang kerja, selain kerja melulu terkenal banget juga gitu. Ya banyak plus minusnya sih, pasti. Ya, dia semua rumah tangga ya. Ya pasti. Ya kekurangan waktu, itu udah pasti. Ya kan kadang orang lihatnya tuh kayak enak-enaknya aja gitu, belum tahu di belakangnya tuh kita juga. Ya kita nggak bisa sering ketemu, kalaupun ketemu juga dalam kondisi yang dia mungkin udah terlalu lelah, jadi kan kita juga nggak bisa terlalu gimana-gimana banget, kan harus support ya, maksudnya biar dia juga nggak terlalu capek. Apa sih, aku nggak boleh ngeribetin dengan hal-hal yang terlalu remeh lah istilahnya, begitu hal yang besar baru aku ngomong, tapi ya ditulis sih, aku nggak bisa ngomong. Kamu biasanya kalau ada aku apa-apa nulis. Aku kalau ngomong pasti udah keburu nangis duluan. Udah emosi gitu kayak. Gitu, padahal nggak kenapa-kenapa, cuma emang terlalu apa ya, gampang nangis, sama kayak suaminya gampang nangis. Lucu banget sih. Ada dua momen ketika kalian saling ngomong, saling nangis dua-duanya. Jadi ngebayanginnya gitu ya? Enggak sih, belum. Nah yang berikutnya kalau kita Google ada pertanyaan lagi dari netizen yang dicari adalah poligami. Ya, ini sempat di sebuah wawancara katanya Irfan ya bilang katanya kamu perbolehkan kalau misalnya Irfan suatu hari. Oh iya, ini sekalian klarifikasi. Iya, klarifikasi. Dibilangnya kan aku menawarkan dia untuk poligami. Aku tuh nggak pernah nawarin. Maksudnya kan waktu itu ada yang nanya, gimana kalau suami poligami? Ya aku jawab, ya aku sih nggak masalah sama poligami gitu. Maksudnya itu kan syariat ya. Cuma balik lagi, suamiku emang mampu gitu. Oke. Gitu jadi, jadi belum ada lanjutannya. Ya aku sih nggak masalah dengan poligami asal bukan suamiku yang poligami. Gitu kan sih. Betul. Tapi nggak sempat. Ya memang itu kan di syariat ya ada. Tapi kan harus kita nggak menolak. Harus ya mampu atau enggak. Mampu apa enggak? Kira-kira nggak mampu, karena aku merasa kamu sama aku juga belum cukup gitu. Waktu kamu buat aku masih kurang. Oh kamu tega sih bagi waktu dengan yang lain. Aku aja karena dia bagi waktu dengan kru, staff gitu aja, aku yang sama aku belum loh, kok sama mereka udah gitu istilahnya. Aku aja suka ngingetin itu, apalagi ada istri yang lain, tolong. Belum nanti sama si Unta, si Onti. Itu dia. Banyak perhatiannya harus dibagi ya. Jadi tapi abis pulang dari wawancara itu nggak berantem kan di rumah? Enggak. Iya. Yang berikutnya kalau kita Google set ada lagi pertanyaan. Oh ini juga di Irfan cerita ya. Kamu tuh tipe istri yang mensupport suami dan juga nggak suka barang branded. Masa sih Bu? Suaminya tuh kerja buat apa itu, cari duit yang banyak dan nggak pulang-pulang itu kalau ibu nggak. Aku mah yang penting cukup aja. Nggak usah yang terlalu mewah-mewah. Aku menggunakan barang sesuai fungsinya gitu. Fungsinya apa ya udah aku pakai. Aku mah nggak harus brand tertentu gitu. Ya tapi nggak nolak juga. Kalau dikasih nggak? Kalau dikasih nggak nolak juga. Dia kadang suka beliin juga yang ada bermerek. Oh ya terima kasih, itu aku jauh banget. Masalahnya kan aku kan kalau bawa tuh
segala macam masuk di tas namanya ibu-ibu ya. Takut rusak kan. Jadi kadang-kadang tuh yang emang yang branded tuh aku simpan. Irfan Hakim bukannya nggak dipakai, justru disayang-sayang. Sayang banget, jadi kan? jangan nggak dibeliin lagi. Kan ada anak-anak perempuan bisa buat makan nanti kalau mereka gede gitu ya. Oke. Nah kalau kamu berarti me time atau kamu hobinya apa? Hobi aku apa ya? Alhamdulillah sih disibukkan dengan beberapa kajian. Aku ikut di belakang panggung lah, bantu streaming kajian, terus bantu ngatur kajian, gitu-gitu di semua sekolah anak-anak. Jadi kamu hobinya juga adalah mencari ilmu, menambah ilmu. Oke. Mau kita tanya anaknya ya, Zaki yang kemarin katanya ulang tahun, hadiahnya apa? Hadiahnya pengen ayahnya ada di rumah main bareng. Aduh, coba kita lihat dulu kepalanya mana? Mana? Zaki. Hei, ampun. Salim dulu. Halo, halo. Lu cakep amat sih, lucu banget sih. Zaki, kalau kamu suka binatang juga ya? Suka. Suka binatang apa yang paling kamu suka? Ikan. Oh, kamu paling suka ikan. Ikan apa? Ikan yang kecil. Semua. Kecil atau yang gede? Semua. Semua ikan kamu suka. Ini ada videonya nih Zaki, katanya kamu waktu ulang tahun kemarin nggak mau kasih hadiah, yang penting ayah ada di rumah gitu. Iya. Iya, coba ada videonya kita lihat yang gitu. Oh, emang ayah jarang di rumah? Iya. Iya, kalau misalnya ayah lagi di rumah ya, Senin ya. Bukan, jadi gimana ayah tuh sibuknya gimana? Kalau pagi ayah pergi jam berapa emang? Jam 7 ya. Tapi Jaki juga jam 7 udah berangkat sekolah gitu. ya. Jadi Jaki sekolah, ayah juga pergi. Ntar kalau pulang, Jaki tidur, ayah baru pulang gitu ya? Iya. Oh iya, jadi biasanya kalau main hari apa? Seminggu berapa kali? Sekali? Seminggu. Sabtu Minggu kadang ada ayah ya. Iya. Sabtu Minggu. Sekarang alhamdulillah Sabtu Minggu ada ayah. Alhamdulillah. Kadang ya. Kalaupun ada sih kadang ngevlog di rumah. Masih di kantor, urusan kantornya. Tetap kerja ya? Tetap kerja. Tapi dia nimbrung aja gitu ya. Kamu kan sering diajak nih ayah bikin vlog apa gitu. Kamu gedenya pengen jadi kayak ayah gitu nggak sih? Mau. Mau jadi apa? Mau jadi host, presenter, konten kreator, punya kebun binatang. Jadi apa, Boy? Ngevlog. Oh, bikin vlog. Nanti sibuk loh kayak ayah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ibu, manggil ibu? Mama, bunda. Kalau bunda di rumah, kamu main apa sama bunda kalau di rumah? Hah? Jaki, kalau mau bunda main juga nggak di rumah? Main matematika ya. Ayo belajar ya kalau bunda. Kalau sama ayah main-main ya. Zaki, kamu paling sedih kalau apa sih? Nih ya, hitung 1 sampai 10. Kalau 10 tuh sedih banget. Kalau 1 tuh enggak sedih ya. Kalau 5 tuh ya sedih tapi ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau misalnya ada ikan yang sakit terus mati di rumah, kamu sedihnya berapa? 10, 5 atau 1? 9. 9. Sedih banget ya. Kalau dimarahin sama bunda, sedihnya berapa? 5. 5. Ya sedih tapi ya udah nggak apa-apa ya. Toh bunda selalu baik soalnya ya. Kalau dimarahin sama ayah berapa? Ayah kalau marah gimana? Oh gitu, pakai tangannya gini. Gitu. Sedihnya berapa kalau dimarahin ayah? 5 apa 10? Apa sih? Berapa? 5. Oh 5 juga. Oh. Kalau ayah tuh nggak pulang, pergi keluar kota nggak pulang 3 hari gitu, sedihnya berapa? 10. Oh 10. Kalau kamu mecahin itu apa? Akuarium. Itu sedihnya berapa? Sedih ya? Sedih banget. Langsung kabur gitu. Ada videonya, coba kita lihat. Langsung kabur. Itu isinya ikan apa? Ikan kecil-kecil ya? Ikan kecil-kecil. Oh, ya ampun, itu berarti nggak sedih ya, lebih ke arah takut ya. Takut kena ini pecahannya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kamu mau nyanyi juga nggak sih? Atau ya mau nyanyi? Naik kuda? Naik kuda. Naik kuda. Naik unta udah naik unta? Belum. Naik unta dan onti. Ada Tia Aristia yang akan berbagi cerita juga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Dikaruniai 2 orang putra melalui program bayi tabung. Temu dengan para artis seperti Ivan Gunawan, Surya Insomnia, hingga Mamah Dede. Baik, kita sudah bersama dengan Tia Aristia dan kita mau ngobrol kali ini tentang pengalamannya melaksanakan ibadah haji. Ya, Ibu Hajah. Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat nih ada artikelnya ya. Ungkap pengalaman haji bareng suami dari sering berdebat hingga lebih solid gitu. Enggak, ini di sana berdebat atau waktu di Indonesia? Sering Indonesia. berdebat? Jadi di sana terus. yang nurut siapa? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi sebelum berangkat, aku ditelepon sama Shiren. Dia bilang gini, pokoknya di sana hindari perdebatan apapun itu. Yang paling kemungkinan paling besar adalah berdebat sama suami sendiri. Dia bilang. Jadi pokoknya apapun itu jangan ada perdebatan. Nah itu kita pegang sama-sama. Dan beda banget Kak, ya Allah. Kayak aku ngerasa kok beda ya gitu, rumah tangga kita tuh beda gitu karena selama ini kan karena kita sama-sama kerja kepala sama-sama kepala, jadi kalau dia kasih tahu apa masukan, menurut aku nggak kayak gitu, versi aku begini, jadi kayak kita tuh ada argumen debat. Di sana tuh kita enak banget. Jadi gimana kalau suami kamu misalnya lagi nanti ini gini terus berarti kamu kan harus ngerubah sikap tuh. Jadi kamu yang tadinya apa jadi apa? Ya terima aja. Kadang-kadang kalau di sini suka kayak enggak dong ini gitu. Jadi sekarang ya udah apapun itu terima. Nanti kalau aku ngomong pun juga sama. Suamiku juga kayak wah enak banget gitu. Itu ngerasa di sana sampai ke bawah ke Indonesia juga kan? Ke bawah sebentar. tapi ya tetap kayaknya karena kan kalau di sana kan kita nggak ngurusin kerjaan ya gitu. Ada sih beberapa ya stresnya beda lah ya. Kalau di sini kan tetap kayak kita harus kerja lagi gitu. Tapi lebih baik sih. Jadi lebih baik. Shiren tiba-tiba cerita gitu, apa dia juga punya pengalaman yang karena kan dia udah haji sebelumnya. Shiren juga kasih masukan, terus udah gitu juga Zaskia Sungkar itu nganterin sampai ke airport. Gitu. Jadi benar-benar mereka kayak ini nanti kalau bisa ini ya gitu. Jadi 5 hari tuh selama di Mina, Arafah, hindari perdebatan itu tuh ya gitu. Dan itu ternyata ya hikmahnya lebih nikmat lagi. Nikmat banget. Ibadah pernikahannya. Iya. Dan kamu juga kan seperti biasanya juga membagikan banyak cerita gitu melalui sosial medianya. Dan ini kita lihat ada videonya berikut ini. Nanti coba kita baca ya dari kontennya. Hai Tia, Anda lagi berhaji bukan menjadi reporter, kenapa jadi koresponden dan kenapa jadi tour tents? Better fokus sama ibadahnya aja ya. Wow, gitu. Padahal kan aku juga pengen lihat kan kayak apa ya. Yang berikutnya ada lagi. Jadi ada harga ada rupa ya. Dia mau ngebandingin. Memang pergi haji itu niatnya iya ibadah, tapi kalau ibadahnya bisa kita kondisikan menjadi nyaman, kenapa enggak? Yang berikutnya ada lagi. Nah, Bu, di luar sana ada loh jemaah yang nggak dapat tempat semalam, nggak dapat makan seragamnya dari Indo juga, kasihan banget dah nasib mereka. Oke, gitu. Nah, yang jawab begini, ini kocak sih, itu urusan pemerintah, bukan urusan Tias. Tias siapa? Tias. Dia ternyata salah komen ya. Salah komen. Iya, kenapa jadi Tias? Tapi kamu ini rencana haji ini udah dari jauh-jauh hari kah atau apa, gimana ceritanya kamu sampai akhirnya bisa berangkat haji? Udah lumayan jauh-jauh hari ya, sekitar hampir berapa lama ya waktu itu? Udah hampir 3 tahun sih. 3 tahun. Jadi emang udah niat nih. Udah daftar. Terus habis itu memang waktu itu kan maju mundur kan, karena namanya manusia kadang-kadang suka kita masih perlu ini, kita masih perlu ini gitu ya. Akhirnya kayak ya udahlah, yang penting masukin dulu, daftar dulu gitu. Nanti masalah nanti mau berangkatnya mau pakai plus, mau pakai full roda, ya udah lihat nanti aja. Tergantung rezekinya. Kebetulan si travelnya bisa tuh antara mau ONH plus atau nanti kalau misalkan mau rezeki terus pakai full roda, kalau memang ada full rodanya insya Allah bisa. Nah, apa yang juga berkesan dari ibadah haji kamu kemarin kan, selain bahwa ya itu hubungan dengan suami juga jadi semakin rasanya Masya Allah beda banget gitu, apalagi yang kamu rasakan secara spiritual? Waktu di Arafah itu kan kayak kita berdoa gitu kan, tapi sekarang kan kalau Arafah tuh udah difasilitasi dengan tenda-tenda yang bagus banget gitu, jadi kita berdoa di dalam tenda itu juga nggak apa-apa. Tapi aku dan suami memilih berdoa di luar gitu, kita pengen benar-benar di atap terbuka gitu. Itu kayak ngerasa kita berdoa gitu, udah kita mintanya langsung gitu sama Allah gitu, ngerasa kita benar-benar kayak gitu. Jadi kayak ini udah mulai rame padat, kita pindah lagi, cari melipir lagi gitu ngerasa kayak curhat gitu, ngobrol
langsung ngadu gitu, terus minta dijagain juga kayak gitu. Masya Allah. Insya Allah. Di sana kamu juga ya ada beberapa teman artis juga yang menunaikan ibadah haji pada saat itu ya. Itu kamu kan ada ketemu sama siapa aja sih? Ada beberapa ya. Ada Irish Bella, ada Ivan Gunawan. Nah nih, ini emang sengaja janjian atau enggak sengaja ketemu? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Room TV. Saat menunaikan ibadah haji ketemu juga dengan beberapa artis yang sama-sama menunaikan ibadah haji. Tuh ada Ivan, ada Irish Bella ya kan, ada Adele. Ini janjian apa nggak sengaja? Jadi sebenarnya yang janjian itu justru kita nggak ketemu di sana. Siapa? Kamu harusnya janjian sama siapa? Ada beberapa sahabat-sahabat aku yang malah harusnya malah nggak berangkat merekanya. Okay. Karena kan banyak yang nggak berangkat kan Kak, gitu. Nah justru ini semua adalah yang tidak janjian. Secara maksudnya nggak janjian dari nanti dari kita Jakarta, di sana kita dari akan Indonesia. ibadah bareng ya enggak. Di sana benar-benar aku lihat Adele, kamu nginep di mana gitu kan? Jadi kontak ya. Aku di sini Kak gitu. Oh ya udah, Kakak juga ya. Iya. Ya udah kita ketemu di pintu ini ya, mau zuhur bareng nggak? Mau apa? Udah gitu. Jadi terus, baru janjiannya di sana iya, lah. Ibel juga gitu. Terus udah gitu kalau Kak Igun ini kita satu mahtab untuk di Arafah. Ini waktu di Arafahnya. Kak Igun sama Surya Saputra juga kita bareng-barengan gitu. Terus kalau Mama Dede lagi janjian sama Kak Igun, terus udah gitu tahu ada aku langsung ditelepon, Neng di mana gitu, ngadep Mama, ketemu Mama gitu ya. Iya, ya udah langsung samperin ke apartemennya Mama. Kamu juga sempat bikin video juga waktu itu sama Ibel, dia cerita dia lagi rencana mau punya bayi, program bayi. Program punya anak. Mudah-mudahan terkabul. Ya amin. Kemarin dia cerita waktu itu pas di situ. Jadi Bang Haldinya mau program punya anak kan. Cuman Ibelnya saranin kita haji dulu aja gitu. Jadi alhamdulillah haji dulu. Mungkin abis ini ya, siapa tahu kita doakan. Kamu nggak? Aku udah Kak. dua cukup. Yang berikut ini ada ini mah legend ya. Ada Edwin Bejo. Dia biasanya dua nih, Edwin sama Jody. Sekarang ada Edwinnya datang. Benarkah bahwa Edwin ini sekarang jualan roti keliling? Dulu profilnya berikut ini. Membawakan program Smackdown dan grup vokal duo bersama Jody Sumantri bernama Super Bejo sejak tahun 1992. Dia ingin disebut berhijrah karena hanya berusaha menjadi lebih baik lantaran mengingat pesan mendiang orang tuanya untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sudah bersama dengan Edwin. Aduh, aku jadi masih merasa kayak masih muda seperti zaman dulu ya. Iya. Kita sering ketemu di berbagai acara. Ini kalau kita lihat dulu foto metamorfosanya, aku pernah lihat dong, kamu lihat ya. Pernah setipis itu ya dulu ya. Tapi kalau lihat foto-foto ini di masa dulu aktif banget acara off air, on air gitu. Apa yang dirasain? Ya dulu emang kalau ketemu orang yang udah ya sekarang kebanyakan sih yang ingat Edwin tuh yang orang 90-an. Kalau anak muda sampai anak aku aja nggak tahu bapaknya artis gitu kan. Dan dulu tuh hits banget lah pokoknya. Jadi mereka selalu bilang, wah makasih ya sudah menghibur di saat kecil kita, dari anak-anak SMP yang udah tua, yang ibu bapaknya. Bahkan sering di restoran itu yang mungkin yang lain tuh manggil Edwin gitu kan. Apa kabar? Terus yang lainnya bengong, ini siapa? Terus aku bilang, ayo dong kita foto, kirim ke bapakmu. Ada yang iseng benar di luar kota di Makassar kan. Dia apa sih? Dia foto. Terus ketika dia kirim ke ibunya, ibunya histeris. Loh, kamu kok bisa ketemu sama dia? Katanya. Oh, dia juga bingung. Kok bisa? Ini emang siapa, Mak? Katanya. Tapi kalian berdua terutama dulu ya, itu tuh hits banget gitu. Kayak setiap hari ada selalu di TV dengan berbagai acara. Off airnya juga kayaknya setiap kali ada off air pasti ketemu gitu. Dulu itu TV-nya masih dikit, orangnya masih dikit, IG-nya belum parah, TikTok-nya belum parah. Jadi terus TV-nya masih ditonton orang ya kan. Zaman sekarang kan semuanya artis handphone. Iya. Kalau kita kan artis TV. Artis TV. Kamu nggak tergoda untuk pindah juga ke menjadi artis handphone? Aduh, badanku kebesaran tuh masuk handphone. Cukup ya.
Tapi itu kalau ngomong dulu ya. Tapi ya alhamdulillah ternyata sisa zaman dulu itu masih ada sekarang. Masih ada. Bahkan waktu anakku masih kecil nggak tahu kalau papanya artis. Ketika ke mall atau jalan kemana, banyak artis yang samperin Edwin lagi duduk. Bang Edwin apa kabar? Segala macam. Anakku ngelihat, kok papa temannya artis? Lucu banget. Ya udahlah gitu. Gue bilang. Kamu gak percaya kalau papamu dulu? Soalnya dulu waktu zaman mereka kecil, anakku tuh nggak bawa nonton TV. Lebih ke acara Disney karena peran-peran Edwin di TV zaman dulu nggak ada yang bener. Antagonis. Kalau nggak antagonis, yang rusuh, yang ngomongnya nyablak, suka-suka, kasar, terus suka genit, kan selalu zaman dulu gitu kan. Jadi daripada image anakku, orang tuaku seperti itu, aku sadar sih. Akhirnya aku pisahkan anakku tuh jangan tahu bapaknya seperti itu deh gitu loh. Oke. Nah sekarang ini kan kamu juga ya mulai mendalami agama, Jody juga berhijrah gitu. Juga memilihkah apa yang akan ditampilkan di publik itu lewat peran atau? Sebenarnya kalau Edwin sesuatu kan aku selalu dibuat di statusku Edwin penghibur bangsa. Tujuannya itu emang Edwin dari dulu tuh pengen membuat orang senang, membuat orang gembira, ya kan? Karena membuat itu nggak gampang dan itu adalah salah satu ibadah. Karena kumpul di tempat sesuatu, menghibur, buat orang ketawa, lagi suntuk aku tegur. Jadi ikhlas itu aja. Jadi nggak bukannya menghindar orang, tapi kalau ada orang duduk, Mas kenapa gitu segala macam gitu. Tetep dia kayak kaget gitu. Iya. Jadi Edwin itu masih menggunakan kalau istilahnya sekarang ini kekuatan organik. Kekuatan organik. Jadi langsung ya dari ya orang-orang langsung ketemu bukan lewat media sosial. Nah, benarkah bahwa kamu tuh juga sempat mengalami post power syndrome gitu, star syndrome dan bahkan juga sempat harus berjualan roti keliling. Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rubrik. Baik, kita kembali lagi bersama Edwin. Ini kata Edwin ini kayaknya setelah lama ini lagi baru kali ini masuk di TV ya. Iya. Nah, kemarin sempat ramai juga nih Edwin karena ada video kamu lagi jualan roti, seorang bikin dengan narasi-narasi yang seperti ini. Coba kita baca aja. Dulu MC dan komedian terkenal pada tahun 90-an, kini jualan roti keliling di pasar gitu. Sehat-sehat Bang Edwin, memang sejatinya tidak akan ada yang kekal gitu ya. Yang berikutnya lagi, dulu MC dan komedian paling terkenal tahun 90-an, sekarang jualan roti di pasar gitu. Tetap semangat Bang Edwin. Apa kabar Edwin Superbejo, presenter kondang era 1990-an yang diisukan jualan roti pikul? Kamu lihat gak ini kalau kamu viral nggak ada? Aku malah yang ngasih tahu tuh istriku, teman-temanku pada DM, Edwin ini beneran, ini Edwin beneran, ini beneran. Aku cuman kasih senyum aja, ya nggak apa-apa. Ini lagi apa? Kemarin aku ada acara di Lahat, Kota Lahat. Terus ini roti ini aku mau bawa biar diborong. Jadi sebuah acara lah gitu ya. Jadi aku bawa ini biar rotinya dimakan semuanya, kan ngebantu abangnya. Gitu. Jadi bahkan kalau aku yang bawa, orang yang beli kan lebih semangat daripada dia yang bawa. Tapi kamu disebut kayak orang tuh kayak kasihan banget, wah hidupnya susah dulu kondang gitu-gitu. Senyum aku itu. Tapi kamu sendiri ya, dulu sebagai manusia nih, dulu mengalami masa kenar, banyak acara apa segala macam. Sekarang kan ya kehidupan berubah. Iya, emang itu kata-kata awalnya bener banget. Dulu MC komedian terkenal tahun 90-an, namanya hidup itu kan berjalan terus. Ada fase-fase kita nggak syuting lagi, nggak ada kerjaan lagi. Emang bener, merasa dulu ngetop, tapi tiba-tiba nggak ada. Terus ini sadar dulu. Akhirnya di rumah itu nggak mau keluar, jadi komentator. Nonton TV, wah ini nggak jelas nih presenternya nih, acaranya nggak bagus nih, sosnya nggak begini nih, wah ini aktingnya jelek nih. Itu ternyata orang-orang yang namanya star syndrome, merasa dia paling hebat. Komen aja, disuruh keluar nggak mau, disuruh berbuat nggak mau. Kalau dulu gue itu nggak begitu bikinnya, pasti akan bullshit. Lu tuh lagi down. Ada masa cuma begitu menutupin itu. Tapi Edwin merasa
kok aku seperti ini? Jadi rumpi. Rumpi sendiri ya. Iya. Akhirnya sadar. Aku sadar, nggak mau lagi. Oh ini salah. Terus akhirnya boros. Boros itu ngeluarin uang hanya untuk manggil-manggil orang, untuk menunjukkan bahwa gue masih oke. Terus takut nggak ada uang, ada barang lebih, jual aja. Beli berapa? Yang harganya 100 ditawar 20, udah ambil. Gue masih bisa beli. Masih begitu kerjaannya. Ya akhirnya merusak diri sendiri. Siapa yang menyadarkan? Gimana sadarnya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kita tadi pertanyaan buat Edwin tadi, apa yang membuat kamu sadar bahwa kamu sedang star syndrome? Ya, emang nggak baik, karena aku itu berusaha berkenalan sama diri sendiri. Halo Edwin, ini mungkin yang perlu lakuin. Halo Edwin, gue Edwin. Lu tanya, ada masalah apa lu? Jangan sama orang lain. Akhirnya aku kenal sama diriku sendiri. Aku tanya, aku lihat, wah salah gue. Akhirnya gue perbaiki. Waktu itu lu pernah dibilang tadi ya pertanyaannya apa, menghukum diri sendiri ya, pernah gue hukum diri gue selama 2 tahun. Ngapain? Gue berhenti merokok dulu kan. Gue berhenti tuh susah zaman dulu. Tapi gue bisa, akhirnya gue berhenti merokok keterusan. Tapi setelah itu gue sadar bahwa kalau gue nggak bakar satu rokok, berarti gue masih dalam kurungan. Akhirnya gue ambil rokok, gue beli loh, gue bakar, terus gue isap, gue matiin. Gue bilang ini gue keluar dari kurungan gue, sekarang gue hidup lagi. Jadi itu hanya untuk melepas bahwa gue selesai vonisnya, gue pengen menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Mabrur. Tapi gue ngerokoknya nggak gue lanjutin, itu hanya untuk seremoni. Kalau gue berhenti terus, berarti gue dalam hukuman terus. Berarti masih salah gitu ya? Iya, jadi kalau ada berhenti, udah saya nggak merokok lagi. Edwin, terima kasih sudah hadir, sudah berbagi cerita. Dela, terima kasih. Sakit, terima kasih ya. Terima kasih juga Tia. Ping menyala. Terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Meski hari masuk pertama